Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas ya tentang Timnas Voli Putra Indonesia, khususnya mengenai Luffy Febrianugraha dan korelasinya atau hubungannya dengan pelatih Timnas Redel Toiran. Ini menjadi pembicaraan kalau menurut saya sangat menarik karena apa? Hubungan antara Luffy dengan Redel Toiran itu seperti simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Nah, kita bahas dari Luffy Febrianugraha terlebih dahulu. Jadi, masuknya Luffy Febrianugraha ke Timnas Voli Putra Indonesia itu kan kemarin di pertandingan pertama ketika menghadapi Kamboja itu kan langsung memberikan dampak yang sangat positif, langsung memberikan impact yang sangat besar. Nah, Luffy itu bisa berterima kasih kepada Redel Toiran karena Luffy mendapatkan kepercayaan untuk bermain dalam menit yang sangat banyak. Luffy itu kan posisinya menggantikan Boy Arnes Arabi, padahal kita ketahui Boy di pertandingan menghadapi Kamboja itu kan tidak mengalami cedera, dan juga Boy selama ini itu kan menjadi andalan timnas Indonesia. Nah, ini kalau menurut saya, asumsi saya, ini kita fair discuss aja atau diskusi sehat aja. Redel Toiran itu memang sengaja ingin memberikan menit bermain atau waktu bermain yang sangat banyak kepada Luffy Febrianugraha untuk meningkatkan kepercayaan diri dan juga membentuk mental dari Luffy. Kan kalau kita bicara tentang Boy, ini kan sudah sangat wajar ya ketika Boy itu mendapatkan menit bermain sangat banyak karena Boy itu kan menjadi salah satu OH terbaik di Indonesia. Saat ini untuk menggeser Boy itu kan memang sangat sulit. Begitu juga dengan Farhan Halim, menggeser Farhan itu kan juga sangat sulit. Nah, tapi untuk menggeser Luffy itu kan masih sangat banyak OH yang bisa untuk diandalkan, yang nantinya kalau misalnya Luffy tidak masuk pelatnas, OH lainnya itu bisa untuk menggantikan posisi Luffy. Nah, makanya Luffy sebagai debutan di timnas itu perlu mentalnya itu dinaikkan, kemudian kepercayaan dirinya itu juga dinaikkan sehingga nantinya pengalaman, kemudian juga ketenangan, kemudian juga reading the game dari Luffy itu meningkat. Kalau kita bicara tentang level klub, ya memang Luffy pengalamannya cukup panjang. Tapi kalau di level timnas itu kan beda cerita, beda case lagi. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa Luffy itu bisa berterima kasih kepada Redel Toiran karena memberikan kesempatan bermain yang sangat banyak. Sekali lagi, untuk berada di posisi Luffy itu kan memang cukup sulit ya, karena tekanan atau tanggung jawab lah, kita ngomongnya tanggung jawab dari Luffy itu kan sangat besar. Luffy itu kan sudah sangat sering diteriakkan atau sudah sangat sering didorong-dorong oleh netizen, oleh Volley-mania, fans volley Indonesia agar bisa masuk ke timnas. Tapi di musim-musim atau di tahun-tahun sebelumnya, kan memang posisi OH yang tipenya defensif kayak Luffy yang memiliki receive sangat baik, itu kan memang cukup melimpah ya, misalnya kayak Doni Haryono. Nah, pada akhirnya ya ini menjadi sebuah blessing in disguise atau keberuntungan di tengah situasi yang tidak menguntungkan yang didapatkan oleh Luffy. Ketika Doni kondisi fisiknya itu belum fit 100%, pada akhirnya Luffy mendapatkan kesempatan. Yang tidak kalah penting juga itu gini teman-teman semua, bahwa ketika Luffy bisa mendapatkan kepercayaan dirinya itu bisa langsung memberikan atau bisa langsung menjawab tantangan atau kepercayaan dari Redel Toiran dan juga dari PPVSI. Ini adalah simbiosis mutualisme yang sangat baik. Artinya, ya kita harapkan semua pemain yang mendapatkan kepercayaan itu bisa untuk membalas atau memberikan feedback kepada pelatih ataupun kepada federasi. Sekali lagi, ini tadi saya bilang bahwa keputusan Redel Toiran untuk memberikan menit bermain kepada Luffy ini harus kita apresiasi. Entah ini bagian dari strategi atau bagian dari taktik atau mungkin ada adjustment di tengah lapangan, kita nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya, yaitu tadi asumsi saya adalah ya memang Luffy itu harus dibiasakan dengan atmosfer pertandingan di timnas Indonesia. Kemudian juga Luffy harus mulai dibiasakan mendapatkan tekanan-tekanan karena sebelumnya kan belum pernah merasakan atmosfer di timnas ya. Beda cerita dengan Boy. Boy ataupun Farhan itu kan sampai beberapa tahun ke depan itu akan sangat sulit untuk digeser, akan sangat sulit untuk digantikan pemain lain. Tapi ya balik lagi untuk posisi Luffy dengan OH defensif atau dengan tipe balancer atau penyeimbang di tim itu kan ya ada beberapa pemain yang memang bisa untuk menggantikan posisi
Luffy Febrianugraha. Nah, harapannya ini adalah Luffy besok semakin gacor lagi. Diingat-ingat loh, ini baru pertandingan pertama, artinya konsistensi Luffy itu belum teruji, kestabilan Luffy itu belum teruji, sehingga ya Luffy besok kalau mendapatkan kesempatan di pertandingan melawan Filipina, dan juga kalau kita misal lolos ke semifinal atau lolos ke final, itu harus bisa menjawab kepercayaan dari Red Delta Iran. Nah, itu tadi dari sisi Luffy, artinya ya tadi saya bilang bahwa Luffy itu harus berterima kasih kepada Red Delta Iran yang sudah memberikan kesempatan. Di sisi lain, Red Delta Iran itu juga harus berterima kasih kepada Luffy, karena hubungan mereka atau korelasi mereka itu kan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kenapa bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme? Karena dengan adanya Luffy, ya pada akhirnya defense kita itu kan menjadi semakin baik lagi. Salah satu kendala utama dari Red Delta Iran sejak melatih timnas itu kan dari segi defense ya, dari segi receive. Di turnamen atau event pertama itu kan di FVC Nation Cup ya. Kemudian di leg pertama CV Cup 2026. Dari dua turnamen volley itu kan kita bisa melihat bahwa penyakit kita salah satunya itu kan dari segi defense atau dari segi receive. Nah, makanya masuknya Luffy itu kan bisa menjadi penyeimbang, bisa untuk menjadi balancing bagi permainan timnas Indonesia. Ini Luffy, kalau menurut saya, ini adalah kepingan puzzle dari permainan yang diinginkan oleh seorang Red Delta Iran. Karena di FVC Nation Cup, Red Delta Iran itu kan praktis tidak bisa untuk menggunakan atau memaksimalkan pemain-pemain di posisi OH yang bisa untuk menyeimbangkan defense. Doni Haryono dengan kondisi fisik seperti itu yang masih mengalami cedera dan tidak mendapatkan kesempatan bermain yang banyak, kan ya tidak bisa untuk diforsir tenaganya, karena kalau diforsir pasti akan merugikan Doni Haryono sendiri. Begitu juga ketika misalnya Fauzan Ibras akhirnya digeser ke OP karena Dawuda di FVC Nation Cup itu kan tidak well perform ya, atau tidak bisa untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Nah, pada akhirnya ada slot yang kosong, ada puzzle yang tidak bisa diisi. Begitu juga di leg pertama CV Cup 2026 kemarin. Kan kita bisa melihat salah satu penyakit kita itu kan belum terobati ya, dari segi defense, kemudian dari segi receive, kemudian juga dari segi covering area dan lain sebagainya. Kalau untuk attack, selama tangan kita wangi, itu kan Boy sama Farhan Halim itu kan sudah tidak bisa dicegah ya. Ini menjadi pengecualian ketika di final lah. Kalau final itu kan memang kemarin tangan kita lagi nggak wangi, tangan para pemain memang lagi nggak wangi ya. Ya sudah, semua underperform dan tidak bisa menjadi juara. Nah, tapi ketika misalnya tangan Boy wangi, tangan Farhan Halim wangi, selama ini yang memang menjadi kendala itu kan memang dari segi receive atau dari segi defense. Karakter Boy sama karakter Farhan itu kan ofensif ya. Nah, meskipun Farhan, misalnya kita ambil contoh Farhan itu kan secara receive itu kan sudah mengalami improve, sudah mengalami peningkatan yang sangat positif, yang sangat luar biasa sejak dirinya itu bermain di Jepang. Tapi ya itu tadi, kita tetap membutuhkan penyeimbang di tengah lapangan. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa selain Luffy yang harus berterima kasih kepada Red Delta Iran, tapi juga Red Delta Iran itu harus berterima kasih kepada Luffy, karena akhirnya kepingan puzzle itu bisa ditemukan, dan Red Delta Iran itu ketika nanti sudah menemukan atau sudah bisa untuk membenahi defense-nya, ya game plan lain itu akan bisa untuk dilakukan. Ya, simbiosis mutualisme seperti ini yang memang sangat sehat di timnas ya, artinya siapapun yang mendapatkan kepercayaan itu kan harus bisa untuk menjawab kepercayaan itu. Siapapun, whatever lah, maksudnya apakah posisi libero, apakah posisi OH, apakah posisi OP, setter, dan lain sebagainya, itu kan harus bisa untuk perform. Karena ya pada prinsipnya pemain itu kan yang di timnas itu adalah pemain terbaik. Nah, artinya ketika sudah berada di timnas itu kan sudah bukan uji coba lagi, sudah bukan trial and error lagi, karena turnamennya itu kan tidak
setiap minggu ada. Misalnya kayak CV Cup itu kan setahun sekali, kemudian juga FC Nation Cup juga setahun sekali, SEA Games bahkan 2 tahun sekali. Nah, makanya ya harapannya nanti performa dari timnas itu semakin oke lagi. Kira-kira gitu ya teman-teman semua. Ini fair discuss aja, nggak ada statistik, nggak ada apa-apa. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana mengenai simbiosis mutualisme antara Luffy dengan Redel Toiran? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan Luffy semakin gacor lagi, kemudian juga timnas menjadi juara di leg kedua CV Cup 2026. Jangan lupa juga doakan timnas voli Indonesia diurus oleh PVSI semakin profesional lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua.